Bisa dilihat? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kita lanjut kuliah kita hari ini ya. Ya, saya mohon maaf juga ini ya. Kebetulan ada musibah tadi, ada dosen yang meninggal ya. Jadi agak repot sedikit tadi pagi. Oke, kita mulai. Kita akan nanti membuat bisnis plan. Nah, syarat bisnis plan itu adalah bisnisnya yang kreatif. Oke, jadi bisnisnya yang belum pernah dibuat oleh orang lain. Ya, maka nilainya akan tinggi ya. Nah, untuk menjadi kreatif, ya sebenarnya enggak sulit-sulit sekali ya. Ya, menjadi kreatif dan inovatif, ya itu bisa kita lakukan. Ya. Nah, kenapa sih orang banyak yang tidak kreatif? Ya, ya, lihat tampilannya ya. Karena adanya hambatan-hambatan kreativitas, ya. Nah, jadi ada blok ya, konsep blok yang menghambat kreativitas kita. Misalnya begini, contoh saja ya, ini saya langsung kasih contoh aja ya. Ketika kita masih kecil, ketika kita masih anak-anak, itu imajinasi kita, fantasi kita itu sebenarnya luar biasa. Ya, dengan apa namanya, oh, pakai kotak kecil aja, wah ini kita anggap mobil gitu ya. Dia jalan pakai kotak-kotakan itu, ya, atau pakai botol misalnya ya. Wah ini mobil, dia jalan di darat, kemudian jalan ke dinding, wah masuk ke dalam air, kemudian terbang. Loh dek, kok mobilnya bisa jalan di dinding? Oh ya, ini mobil super. Wah, mobilnya bisa terbang. Ya, ketika anak-anak imajinasinya itu fantasinya memang luar biasa. Ya, kreatif. Kalau kita bisa benar-benar bikin mobil yang bisa terbang, wah itu luar biasa. Tapi ketika kita sudah semakin dewasa, ya, kita semakin faktual ya. Ya, kita semakin logis. Ketika kita berpikir, wah mobil bisa masuk ke dalam air, itu dianggap nggak masuk akal dan kita tidak menerimanya. Ya, padahal kalau memang ada mobil bisa terbang, mobil bisa masuk air, kayak di film-film itu ya, wah itu sangat dibutuhkan. Tapi ketika kita mengeluarkan ide itu, kita dianggap orang apa ya? Oke, sehingga apa? Kita tidak berani menjadi kreatif. Karena apa? Lingkungan kita malah semakin menurun. Ya, seperti itu. Mungkin waktu kecil ada yang cita-cita ingin jadi Superman, ya, ingin jadi Spiderman, bisa terbang sana sini, ya, bisa lompat sana sini. Tapi semakin dewasa, itu semakin hilang. Nah, dalam entrepreneur, kreativitas itu sangat dibutuhkan. Dan bagaimana kita bisa menghilangkan batas-batas kreativitas tersebut.
Ya. Sehingga apa? Kita dapat membuat produk yang unik. Oke? Nah, apa contohnya kemarin? Bagaimana cara kita membuat pempek? Nah, itu contohnya pempek terus ya, karena ada contohnya pempek itu ya. Ya, buatlah pempek yang belum pernah dibuat oleh orang lain. Bisa nggak kira-kira? Anda memberikan 100 jenis pempek yang belum pernah dibuat oleh orang lain. Bisa? Yang belum pernah ya, yang sudah ada nggak usah. Ada yang bisa? Nah, saya langsung kasih contoh aja ya. Nah, ini contohnya. Ya, kita mulai dari bentuk. Ya, pempek itu biasa bentuknya apa tuh? Ya, bulat, lenjer gitu ya. Nah, bentuk kubus ada nggak? Belum ada. Bentuk balok, bentuk kotak gitu ya. Ini kotak. Bentuk limas, bentuk lupis, bentuk love. Kemudian dari ukuran, ya, ada yang ukuran besar, giant, jumbo, atau mana yang kecil, mini. Pempek yang ada itu kita anggap ukurannya standar ya. Jadi kalau mini lebih kecil daripada yang standar. Kalau jumbo lebih besar, kalau giant itu mungkin lebih besar lagi ya, sangat besar. Apalagi warnanya, ya, pempek itu biasa warnanya apa? Putih mungkin ya, atau agak sedikit kecoklat-coklatan ya. Pempek warna merah ada nggak? Nggak ada ya. Kuning, ya, hijau, batik ya, nggak ada ya. Biru, ungu. Kemudian apalagi variansnya, ya. Pempek itu kan ikan ya. Hmm, tapi kasih varians bayam, ya, dikasih wortel, pempek wortel, nanas, durian, mangga, oh, apa ayam, sapi, kambing. Sosis sudah ada, sosisnya nggak usah. Rasa, mungkin ada rasa pedas, sedang, atau manis. Ya. Kemudian tekniknya, ya goreng, rebus, panggang, apalagi. Ya sebenarnya goreng sudah umum ya. Itu apa yang pakai uap itu apa tuh? Pakai uap di apa? Kukus ya. Nah, kukus atau tekniknya diasap kayak daging asap ya. Oke. Oh mau dikasih topping, topping itu atas ya. Kalau tidak isi beda ya dengan topping, topping itu yang bagian atasnya ya. Oh dikasih coklat atau keju atau abon atau udang. Nah dari kombinasi ya bentuk, ukuran, warna, varian, rasa, teknik dan topping ini itu ada berapa yang kita bisa berikan alternatifnya? Ya, ada yang punya kalkulator? Ya, coba kita kalikan ya. Nah, ini saya kalikan ya. Ya, mana kalkulator? Bentar.
Bentuk ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Dikali ukuran 3. Dikali warna 1, 2, 3, 4, 5. Dikali varian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rasa 3 kali 3. Teknik 3 kali 3. Topping 4 kali 4. Sama dengan 21.600 varian pempek baru yang bisa Anda buat dari sini. Ya, ya bisa pempek bentuknya kubus, ukurannya jumbo, warnanya hijau, variannya isi ayam, rasanya pedas, tekniknya direbus, toppingnya kasih abon. Nah, itu satu. Berikutnya kubus, mini, biru, mangga, manis, panggang, coklat toppingnya. 2. Nah, dengan kombinasi ini kita bisa menghasilkan kombinasi sebanyak berapa tadi? 21.600 jenis. Ya Anda pilih aja 2 atau 3 yang paling cocok atau paling baik. Oke? Nah, seperti itu. Sehingga apa? Kita memiliki banyak pilihan. Dengan teknik sederhana, ya kita bisa membuat variasi yang banyak. Ya, nah, kita kembali lagi ke yang tadi ya. Oke. Nah, kreativitas salah satu syarat dalam entrepreneur. Ya, karena entrepreneur itu adalah proses kreativitas dan inovatif untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru atau sesuatu yang unik. Oke? Jadi untuk menghasilkan sesuatu yang baru ini, sesuatu yang unik ini, kita menggunakan kreativitas dan inovasi. Oke? Di dalam pasar untuk mencari peluang. Jadi walaupun sudah banyak orang jual pempek, tapi kalau kita mampu memberikan varian baru, jenis baru, maka kita mampu bersaing dengan produk yang sudah terkenal. Ya, berani kita bersaing dengan Pak Raden, dengan Candy. Karena apa yang kita jual adalah produk yang unik. Kalau Anda berhasil membuat produk yang unik, Anda berikan harga yang mahal, lebih tinggi, itu nggak masalah. Ya, wah pempek kotak, isinya apa? Daging sapi. Nah, ya pempek tapi itu daging sapi ya. Rasanya pedas. Berapa harganya? 6.000 Bu. Mahal sekali. Silakan Ibu cari ke seluruh Palembang, nggak ada pempek yang seperti ini. Ya kan? Cuma kalian sendiri. Jadi out of the box. Oh iya ya, benar ya. Ya udah nggak apa-apa, saya beli aja 10. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian dalam entrepreneur juga, selain kreatif dan inovatif, kita harus berani mengambil risiko. Ya, risk taker. Nah, risiko yang pertama kali akan kita hadapi itu berasal dari orang terdekat kita. Siapa? Orang tua kita, bapak ibu kita,
kakak adik kita, kakek nenek kita, tante kita, sahabat kita. Ya. Karena apa? Menjadi unik atau berbeda, itu ya risikonya cukup tinggi. Sehingga seorang entrepreneur harus mampu ya menghadapi risiko, risk taker. Misal kita di kampus gitu ya, yang cowok lah misalnya, kalau cewek kan banyak jilbab ya, yang cowok misalnya. Rambutnya kan rata-rata hitam kan, kita orang Indonesia kan rata-rata hitam rambutnya. Terus ada yang nekat, ya warnanya rambutnya biru. Nah, kan jadi unik dia, berbeda. Orang rambut hitam semua kok dulunya rambut biru. Kayak pesulap merah tuh, rambutnya merah gitu ya. Dia menjadi berbeda, maka dia akan menjadi mencolok. Oke? Dia akan menjadi pusat perhatian. Tapi kalau rambut kita sama-sama hitam, maka kita akan menjadi pusat perhatian. Untuk dapat menjadi pusat perhatian, kita harus menjadi unik. Kita harus menjadi berbeda. Dalam bisnis, menjadi unik berbeda itu akan merupakan suatu strategi yang baik. Oke? Nah, apa risikonya? Pasti ada risiko kan? Oh, kalau nih, cowok gilo rambut warna biru. Nah, lah kurang seon nih otaknya. Nah, ya, banyak ngatuin. Sama seperti ketika kalian memutuskan untuk berbisnis. Ngomong sama orang tuanya. Pak, Bu, saya mau izin mau berbisnis. Apa kata orang tua kita? Jadilah anak berbisnis ya. Kuliah dulu yang benar, baru berbisnis. Kaget kuliah tidak selesai, bisnis bangkrut. Ya, tidak salah berbisnis. Kuliah dulu yang benar. Sering kan seperti itu kita lihat. Sehingga apa? Jiwa entrepreneur yang tadi baru muncul langsung hilang. Ya, oh enggak, bapaknya masih sanggup biaya kamu kuliah nih. Nggak usah nak berbisnis-bisnis nih. Kuliah bela yang benar. Ya kan? Ngomong kita sama saudara kita, sama kakak kita misalnya. Kak, aku nak bikin pempek. Bentuknya kotak, warnanya biru. Isinya udang. Katakan, nak gilo kau nih. Atau sama teman kita, oh kau nih, tak kelaku idak aja, potong kuping aku menaku. Nah ini akan menjadi risiko yang akan kita hadapi pertama kali. Ya. Sehingga apa? Bagaimana caranya kita bisa mengatasinya? Misal orang tua tadi kan, Pak Bu, saya mau bisnis. Nanti nilainya rusak. Oh kalau begitu, saya akan janji kalau nilainya saya seperti itu. Ada negonya. Demikian juga sebaliknya. Ya, ketika kalian sudah dewasa 5-10 tahun lagi atau sudah punya anak atau ponakan, ya, atau kalian menjadi kakak, atau misalnya adik kalian nanya atau minta pendapat, yuk, atau kak, saya mau bisnis, gimana nih? Nah, setidaknya jangan jadikan diri kita itu sebagai penghalang. Oh, mau berbisnis. Iya, dulu kakak pernah kuliah kewirausahaan. Tapi kakak nggak tertarik sih. Tapi kalau kamu mau berbisnis, boleh juga sih. Mudah-mudahan sukses ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa
memang menghilang api semangat entrepreneur itu. Negara yang maju, ya, salah satu indikator negara maju adalah mereka memiliki entrepreneurship yang tinggi. 10% saja penduduknya itu menjadi entrepreneur, semakin banyak, semakin maju. Oke? Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, apa yang kita lihat dari gambar ini? Gambar apa ini? Ada yang tahu? Cewek, bukan Pak. Cewek cantik. Atau? Nggak nampak Pak, nampak pipinya Pak. Oh gitu. Ada yang lihat ini seperti nenek-nenek? Iya Pak, nenek-nenek Pak. Iya. Ini kan ada, ini kalau nenek-nenek ini hidungnya, ini mulutnya, kalau cewek cantik kan kelihatan dari samping ya, ini pipinya, ini matanya. Ya. Yang berbeda, kita melihatnya berbeda. Kita punya rumah kita itu sama. Tapi kalau kita lihat dari depan, kita bandingkan dengan lihat dari belakang, kok beda? Padahal bendanya sama. Oke? Kreativitas itu melihat dari perspektif yang berbeda. Menemukan sesuatu yang berbeda. Ya, kita punya rumah. Lihat dari atas. Wow, bentuknya kok kayak gini, kita kelas ya, genteng semua. Lihat dari depan, wah ada pintu, ada jendela, ada taman. Lihat dari belakang, tembok semua. Dari samping kanan, wah rumahnya lurus, panjang. Ya, objeknya sama, bentuknya sama, tapi kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, hasilnya bisa beda. Seperti itu. Oke, nah ini juga, ya, ini lingkarannya menghadap ke dalam atau keluar, ya tergantung ya dari kita melihatnya. Ini pesawatnya mau mendarat atau mau naik ini? Mungkin ada yang melihat ini mau turun. Tapi ada yang mau, nah, jadi perspektifnya. Benar semua, cuman dari sudut pandang mana kita melihat. Oke, apa lagi? Nah, ini apa tulisannya? Ini, ada bisa baca tulisannya apa? Ada yang bisa baca? Apa tulisannya ini? Yang bisa baca, tolong dibacain. Ada 3 huruf. Ini bacaannya fly. Ada yang bisa baca? Yang lain bisa baca fly? Ya? Ada yang nggak bisa lihat? Ya, Saya tidak Pak. nggak bisa lihat.
Ya, nah kalau nggak bisa lihat, ya nanti lihat materinya ya, dipasatin lagi ya. Kalau nggak bisa lihat, biasa itu perspektif kita melihat huruf itu yang huruf hitam. Ya, nah ini dibalik, maka Anda bisa lihat. Jelas tulisannya ya, play. Ada yang nggak bisa lihat? Ada yang nggak bisa lihat? Saya nggak bisa Fatir lihat, bisa Pak. lihat semua? Fatir nggak bisa. Jangan lihat yang hitam ya. Hurufnya itu ada di huruf putih. Ini huruf F, ini L, ini Y. Bisa Fatir? Tetap nggak bisa, Pak. Y-nya aja Tentu nggak kelihatan bisa. dikit. Y-nya kelihatan dikit. Nanti lihat lagi ya. Cara lihatnya dengan perspektif yang berbeda. Ya, jangan lihat huruf hitamnya, tapi lihat huruf putihnya. Ya. Nah nanti ini kan materinya ada kan, saya upload di ini nanti ya, di GCR nanti lihat lagi. Nah, berpikir kreatif itu kita melihat dengan sudut pandang baru, menemukan hubungan baru dan membentuk kombinasi baru. Jadi kalau kita praktek nih, ambil dua barang, entah apa aja yang ada di sekitar Anda. Oh, ada HP, misalnya, terus ada pena. Apa Anda buat dengan dua kombinasi itu? Oh, handphone yang ada penanya. Kita bisa menulis di handphone. Misalnya kan. Oh, handphonenya ada kipasnya. Nah, seperti itu. Ya, kita bisa menemukan hubungan baru atau kombinasi baru. Melihat dengan sudut pandang baru. Jadi berpikir kreatif dari sudut pandang yang berbeda. Ya, barangnya sama. Misalnya apa? Sepeda. Sepeda itu adalah alat transportasi. Ya kan, orang ada motor, ada mobil, salah satunya adalah sepeda. Sebagai barangnya tetap sepeda. Oke, tapi kita menganggap sepeda ini adalah alat olahraga. Jadi, kalau Anda mau sehat, Anda mau segar, ya supaya tubuh Anda stamina kuat, Anda bisa menggunakan sepeda sebagai alat olahraga. Barangnya sama, tetap sepeda. Tapi digunakan sebagai alat olahraga. Ya. Nah, seperti itu. Handphone selama ini digunakan sebagai alat komunikasi. Tapi ternyata sekarang juga menjadi alat hiburan. Orang nonton YouTube, ya, orang dengar drama, ya, orang cari informasi. Padahal awalnya adalah alat komunikasi. Ya, nggak tahu nanti kalau handphone bisa jadi alat olahraga juga misalnya ya. Nah, ya, misalnya untuk menghitung jumlah langkah, untuk menghitung denyut jantung, untuk menghitung kolesterol, ya, untuk mengetahui panas badan seseorang. Sehingga apa? Handphone nanti bisa menjadi alat kesehatan. Nah, seperti itu. Oke? Dari sudut pandang baru, sebenarnya masa yang kita hadapi itu tidak berubah. Tapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut melalui pola pikir positif.
Contoh lagi sukses yang tertunda, ya. Bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi. Ya, nah ini contoh aja nih, udah lama ya. Ya, misalnya semangka bentuknya kotak, handphone untuk berbagai, ya, buat alat komunikasi lagi. Nah, teknik kreatif itu ada yang disebut dengan create. Ya. Apa itu? Pertama, bisa dengan membuat kombinasi baru. Contoh pempek tadi kan, pempek sama coklat, oh pempek coklat. Nah, apa namanya? Pempek sama nanas, pempek nanas. Pempek sama hamburger, pempek hamburger. Pempek sama tumpeng, pempek tumpeng. Ya, menggunakan kombinasi. Nah, input yang random ini sama, ya mirip, ya mirip kayak kombinasi ya. Jadi misalnya pempek tadi ya dari ikan, gimana kalau pempek ini dari daging, oh jadi bakso ya. Oh pempek ini dikasih kuah, oh jadi limpungan. Oh pempek ini dikasih apa namanya itu bentuknya petak-petak itu ikan. Oh dibuat kecil-kecil jadi tekwan. Dibuat besar kasih tahu jadi model. Nah itu ya. Jadi makanan Palembang itu sebenarnya dari satu adonan bisa jadi yang lain. Kemudian apa? Membuat eliminasi. Ya. Eliminasi itu mengurangi. Ya, misalnya apa nih? Handphone. Apa yang dieliminasi? Apa yang dihilangkan dari handphone sekarang ini? Oh, sekarang nggak ada lagi keypad. Ya kan? Tapi keypadnya ada. Ya, jadi kita nggak capek lagi kalau keypadnya kemasukan air, huruf A-nya copot misalnya. Antena, oh antenanya nggak ada lagi. Dulu kan ada antena di luarnya kan. Kadang-kadang antenanya malah patah kan. Mobil, nggak ada lagi sopir, tapi dia bisa jalan. Oh pakai GPS. Mobil, tapi dia tetap bisa jalan. Oh dia menggunakan apa namanya ini? Gravitasi. Oh, menggunakan teknologi anti gravitasi. Jadi kita menghilangkan sesuatu, tapi tanpa menghilangkan fungsinya. Ya. Walaupun mobil itu nggak ada sopir, tapi dia bisa jalan. Nggak ada roda, tapi dia bisa jalan. Seperti tadi, handphone. Apa yang bisa kita? Atau sebaliknya, Anda bisa melakukan penambahan. Ya, ditambah. Misalnya apa nih? Mobil. Setirnya kan satu. Oh, dibuat dua setirnya, kanan kiri. Nah, kalau sopir yang sebelah kanan oh, sebelah kiri sopir. Atau ada sopirnya di depan, ada sopir juga di belakang. Jadi orang yang nggak bisa mundur, pindah aja dia ke belakang ya. Misalnya, ya. Bisa maju, bisa mundur ya. Jadi persnelingnya ada 8. 4 maju, 4 mundur. Ya, misalnya. Ya, mungkin mobilnya bentuknya bisa beda-beda. Kalau bentuknya mundur seperti ini. Kalau maju seperti itu. Jadi orang punya kombinasi. Oke. Kemudian menggunakan alternatif pilihan lain. Ya. Apa contohnya?
Ya, misalnya kita pakai pempek, pakai cuka. Nah, cuka ini bisa diganti yang lain, misalnya menggunakan kari, ya, atau menggunakan serbuk. Jadi bukan bentuk cair dia, bentuknya serbuk, nah, misalnya kan. Jadi menggunakan alternatif. Kemudian mencoba terbalik ya. Misalnya apa nih? Kalian kan kuliah nih, semester 1, 2, semester 3 sampai dengan ujian kompre, akhirnya kalian dapat ijazah kan? Tamat. Nah, ini kalau cara berpikir terbalik, kalian daftar langsung dapat ijazah. Nah, ijazahnya. Nah, baru sekarang kita belajar. Ya, ijazah ini tanggung jawabnya Anda harus bisa A, B, C, D. Nah, baru kita belajar A, B, C, D tersebut. Ya. Dulu orang kalau belanja, pilih barang dulu, ambil barangnya, baru bayar. Nah, kalau terbalik, untuk bayar dulu, baru milih barangnya. Ya. Ya, misalnya kayak beli mobil kan, inden ya. Inden itu kan kita beli dulu, baru dibuat barangnya. Ya, biasanya kan barang itu dibuat dulu, udah selesai baru dibeli kan. Tapi kalau yang inden itu, karena permintaannya banyak, orang bayar dulu, baru barangnya dibuat. Pesen dulu, baru dibuat. Ya. Kemudian yang keenam, itu ekstrim. Namanya ekstrim itu kan berlebihan. Ekstrim, sangat. Jadi kalau kalian bikin pempek ekstrim, kalau pempek itu ukurannya diameter 5 cm, kalian bikin diameter 50 cm. Raksasa. Besar banget. Atau kecil banget. Enak banget. Panjang banget. Besar banget. Nah, itu ya, ekstrim. Ya. Nah, itu akan menjadi kreatif. Oke? Ada pertanyaan sampai sini, silakan. Silakan, ada pertanyaan? Kemudian kita juga bisa menggunakan ATM ya. Digunakan ya. Amati, tiru, modifikasi. Ya. Misalnya apa nih? Extra Joss, terkenal, ngetop. Kita amati ya. Kita tiru. Itu juga. Tapi kita modifikasi. Oh, ditambahkan vitamin C. Oh, ditambahkan vitamin D. Ya, dimodif. Ya, atau ambil dari beberapa, kemudian dijadikan satu. Ya, ATM. Mati, tiru, modifikasi. Kemudian, ya, apalagi nih ya. Untuk meningkatkan kreativitas, tingkatkan penggunaan otak kanan Anda melalui stimulus visualisasi, mempelajari seni musik, serta berolahraga jari kaki tanpa alas. Ya. Jadi, kita kan ada otak kanan, ada otak kiri ya. Nah, otak kanan ini lebih ke arah sisi seni, kreativitas. Ya, kalau kanan itu kan dia lebih ke arah faktual. Jadi bagaimana ya itu dapat dikombinasikan dengan baik. Ya.
Kenali hambatan kreativitas Anda dan lakukan rencana aksi linear tersebut. Ya. Apa sih yang membuat kita menjadi tidak kreatif? Oh, takut dimarahi. Ya, kalau kita berbeda sedikit, oh, langsung dibilang orang gilo. Nah, kau ini tidak benar. Ya, karena kita sudah dianugerahkan oleh Tuhan akal dan pikiran. Bagaimana kita bisa memanfaatkan akal pikiran kita ini dengan baik, ya. Dan biasakan berpikir berbeda. Ini dalam hal positif ya, bukan yang negatif ya. Berpikir berbeda secara positif. Ya. Mencari alternatif atas solusi dengan cara yang berbeda. Ya. Oke. Pertanyaan? Silakan. Terakhir, kata Thomas Alva Edison, ya, kreativitas itu terdiri dari 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Jadi, dan itu memang penting. Tetapi ketika Anda sudah dapatkan, penting lagi bagi kita untuk mewujudkan kreativitas itu menjadi kenyataan. Jadi bukan hanya hayalan sementara, mimpi. Wah, saya ingin buat mobil yang bisa terbang. Bagus. Tapi mobil yang bisa terbang itu bisa Anda wujudkan dengan kerja keras. Oke, nah seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ya mohon maaf ya, saya izin juga, saya rencana mau keluar kota hari ini. Ya. Kemudian bukan dulu ya. Kita ini ya, apa namanya, buat dokumentasinya ya. Diaktifkan dulu sementara. Yang lainnya juga ya, banyak ya siswanya 75. Oke, saya screenshot dulu ya.